Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam segmen Syekh Menjawab. Tentunya sudah ada Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Oh, kita saling menyapa. Alhamdulillah saya Semoga sehat selalu dan Amin. pemirsa Hasanah kita selalu insya Allah setia menonton acara Hasanah ini biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan insya Allah diberikan kekuatan, keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Itu dia, amin ya Allah, amin. Syekh, jadi gini Syekh, kita mau ngomongin tentang surga nih Syekh. Tapi pertanyaannya gini Syekh, kan kalau di Al-Quran itu ada disebutkan kalau di surga itu ada mengalir sungai-sungai yang di dalamnya itu mengandung khamr. Ini kenapa ya Syekh ya, Allah kok malah mengiming-imingi kita tuh dengan khamr, padahal banyak yang gak suka sama khamr. Nah gimana tuh Syekh? Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khamar itu hanya cuma nama saja. Khamar dunia beda dengan khamar akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamar yang menjadi lezat, enak bagi mereka peminumnya. Coba bayangkan, di dunia orang minum khamar apa yang terjadi? Mabuk. Orang minum khamar mabuk. Iya. Banyak penyakit. Minumnya untuk menghilangkan, untuk melupakan persoalan-persoalan hidup. Iya. Dan tidak nikmat ketika minumnya. Gak pernah kita lihat orang minum khamar rasa menikmatin, enak banget. Betul, Kayak betul, minum betul. Jus. Nggak mungkin, nggak mungkin. Apa, jus kurma. Kurma. Aduh, kita puasa-puasa ngomongin makanan. Ya, artinya orang itu nggak ada nikmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, dan Nabi menjelaskan dalam hadis, yang sudah minum khamar di dunia nggak bakalan minum di surga walaupun dia menjadi ahli surga. Oh gitu Syekh. Karena sudah minum di dunia. Tapi kalau dia sudah mengendalikan diri di dunia, kemudian di dunia nggak minum, di akhirat Allah berikan ketika dia menjadi penghuni surga. Maka khamar di dunia berbeda dengan khamar akhirat. Khamar akhirat itu lezat, tidak membuat mabuk, tidak mendatangkan penyakit, diminumnya nikmat, dan tidak membuat kita lupa dengan persoalan. Karena di akhirat, di surga, itu kita menikmati hidangan Allah dan abadi. Ya. Syekh, kalau di surga itu sebenarnya ada apa lagi Syekh? Selain tadi kan sungai-sungai yang mengalir yang di dalamnya berisi khamr, ada apa lagi Syekh? Biar semakin semangat ibadahnya nih Syekh. Semua yang kita harapkan di surga ada. Cukup kita membayangkannya dan mengucapkan subhanakallahum. Oh, ucapkan aja kalimat ini, subhanakallahum, datang langsung. Saya pengen ikan bakar, enak. Iya, bilang subhanakallahum, kebayang, dia pasti hadir. Masya Allah. Semua yang diharapkan, yang diinginkan oleh para penghuni surga, Allah pasti akan penuhi. Dan kenikmatan di situ abadi. Bukan sementara waktu. Nah, surga yang dibayangkan kan, surga tuh konon indah. Tapi seindah apa sih Syekh? Gitu. Boleh nggak sih saya diceritain? Ini saya langsung semangat nih Syekh kalau ngomongin surga. Nabi mengatakan bahwa surga itu tidak terbayang oleh akal kita, pikiran kita, dan tidak pernah melintas dalam hati kita. Contoh, ketika melihat sebuah bangunan dan taman yang bagus dan indah, ini buatan manusia untuk manusia. Istana yang megah, bangunan yang megah, ini kita tertarik. Ini bangunan manusia untuk manusia. Yang bangun ini manusia untuk manusia lain. Bagaimana dengan yang Allah bangun untuk manusia? Pasti lebih indah. Ya, maka surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran atau di telinga atau di hati kita. Dan Allah mempersiapkan semua kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbayang oleh kita sudah ada dalam surganya Allah. Karena nanti kematian akan disembelih. Kematian itu dalam bentuk domba atau kambing. Malaikat bertanya kepada penghuni surga dan penghuni neraka, kalian tahu ini siapa? Kematian. Kata penghuni neraka, ini kematian. Penghuni surga, ini kematian. Langsung disembelih di antara surga dan neraka. Wahai ahli surga, wahai ahli neraka, khuludun bila maut. Kalian kekal, tidak ada kematian. Udah seterusnya kita menikmati hidangan Allah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah. Kok tidur lagi, tinggal lagi. Kat,